Saya salut juga sama Baim ya, yang walaupun saya juga baru tahu Baim ini seorang artis dulunya ya. Saya salut, Masya Allah ya, dia mau istilahnya hidup di pesantren, dia bisa meninggalkan kehidupan dia yang glamor bahasa kasarnya ya, untuk hidup di pesantren sama-sama dengan kawan. Masya Allah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Baim baca beberapa hafalan dia hafal, masih banyak yang salah, tajwidnya masih banyak yang salah, mungkin grogi di depan kamera Pak, ini lama nggak lihat kamera, grogi. Hafalan baru ya, baru diulang, insya Allah mungkin ke depan lebih di Ulangi ya. Siapa kita? Masehu. Siapa kita? Masehu. Siapa musuh kita? Hari. Siapa musuh kita? Hari. Siapa musuh kita? Hari. Siapa yang harus dihancurkan? Hari. Siapa yang harus kita cegah? Hari. Siapa yang harus kita cegah? Hari. Siapa yang harus kita patuhi? Siapa yang harus kita patuhi? Siapa yang harus kita cegah? Siapa yang harus kita cegah? Siapa yang harus kita cegah? Tapi aku tidak kuat dalam neraka. Faqbil taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil halim. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa, dosa yang kecil, dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta.
Saya mau ini ya, mau nyampaikan video aneh ini. Dan nggak usah ditanggapi serius ya, hidup udah susah itu. Kalau debat itu pada keluar otot, nggak ada yang bisa tersenyum gitu. Kalau ngomong soal negeri ini loh ya soal apalagi yang terakhir itu kasus anak muda Ansor bentak-bentak kiai yang katanya pendukung ideologi khilafah. Terus pokoknya merasa benar sendiri. Nah sekarang ini ada video kiriman, nggak tahu ini video rekayasa apa enggak ya, kami dinilai sendiri. Poinnya itu masa apa sih sambil deh, masa belum makan aku, belum makan siang ini lapar. Terus nanti dinilai, terus jangan terlalu dimasukin hati nih soal ini. Musuhnya Banser itu adalah HTI dan yang harus dicegah adalah FPI. Di video itu nggak usah serius ya, hidup udah susah. Di sini beli beras itu literan wis soror ya. Kemarin saya tanya sama tukang warung, bukan hanya beli beras literan, tapi beli beras liter 2 liter itu ngutang. Nanti ada yang bayar mingguan, ada yang bayar bulanan loh. Ini sekarang gagah-gagahan. Saya sih usul ke pemerintah ya, ormas-ormas tuh ya, kayak FPI, kayak HTI, kayak Pemuda Pancasila, kayak Banser NU, itu dicopot. Kenapa sih seragam-seragam yang aroma militer itu suruh pakai putih semua, itu kan boleh kan? Dikasih peraturan nih Pak Jokowi, mohon itu diatur Pak, ormas-ormas itu. Jadi saya ngeri ngeliatnya seragamnya itu loreng-loreng koyo militer. Jadi itu buat nakut-nakutin orang lain gitu loh. Geruduk orang pakai seragam kayak kemarin tuh, yang saat Mukafi siapa namanya itu, yang orang yang geruduk madrasah pakai seragam lah. Isin lah gue ngeliatnya. Yang buat dikemukakan iki loh Pak, intelektualitas negara-negara hancur kayak ini, pendidikan lemah itu, terus senangnya itu ya begitulah, merasa paling benar sendiri sikap-sikap. Terus kalau bisa sih ya, aduh masya Allah ya, kita ngerti lah orang tuh perlu ekonomi ya. Kalau kata Karl Marx itu, ini bukunya ini, semua tindakan kita itu didorong oleh faktor ekonomi kata dia. Ini bukunya. Nanti digabung sama pikiran-pikiran Lenin, kemudian jadi ideologi Pak komunis di seluruh dunia, itu Marxis Leninisme. Ya, terus jangan, kenapa Gus Dur itu berani, karena dia itu katanya ya nggak pernah makan uang proyek dari pemerintah, nggak pernah makan dari APBN loh. Jadi dia berani. Kalau yang lain yang pakai uang-uang negara ya ormas-ormas itu maksudnya, saya nggak nyebut ormas ya, yang salah secara umum aja ya, itu jadi terus menakut-nakuti masyarakat karena ada proyek-proyek untuk menjalankan misi tertentu dengan uang dari negara itu, uang dari BUMN, uang dari pengusaha, begitulah ya. Jadi terus mau apa sih Indonesia nih? Ya udah nanti dinilai sendirilah ya. Kalau bisa target paling dekat saya, ada nggak usaha-usaha untuk ini mengubah seragam ormas itu, jangan ada yang kayak militer, kayak Muhammadiyah itu kan punya kokam nih kayak militer podoai. Banser juga begitu, Ansor juga begitu, Muhammadiyah juga begitu, pemudanya itu kokam ya. Podoai Pemuda Pancasila, dihilangin lah seragam-seragam itu. Jadi ini jadi gagah-gagahan ya, rakyat takut jadi itu buat nakut-nakutin pihak lain tuh seragam-seragam itu. Ya kita tahu banyak orang yang nggak bekerja ya, tapi mendingan pada keluar negeri deh, jadi tenaga kerja lebih banyak duitnya daripada kerja di dalam negeri yang nggak jelas lah. Di sini saya juga punya temen tuh anak FPI, harus bayar juga 800.000 untuk seragam yang laskar ya,
yang putih-putih juga, sekolah militer juga tapi warna putih, dirancang lah. KPK aja punya seragam oranye untuk koruptor, masa yang lain nggak punya seragam? Tapi seragam yang kira-kira jangan sampai menimbulkan rasa menakutkan di masyarakat ya. Apalagi lihat video ini, moga-moga video ini nggak bener isinya ya. Tapi terus jadi biasa nggak iso hangat gitu ya dalam bermasyarakat. Kok harus ini musuh saya, musuh kita itu setan ya, teman kita itu orang-orang beriman. Lah ngono ah, jangan terus apa namanya atau gini deh, video ini saya taruh di depan, jangan di belakangnya. Dan mohon maaf kalau saya ada nggak berkenan, mohon diklarifikasi video ini betul video atau dubbing ya. Kalau memang dubbing nggak usah dianggap berarti, tapi kira-kira semangatnya itu lihatin. Jangan mentang-mentang kita bisa menggunakan sosmed ya, terus bikin yang menyeramkan kayak gitulah. Nggak usah, Pak. Hidup sekali di dunia, nyari apa? Nyari ekonomi paling, kata Marx sih. Karena ekonomi, dorongan ekonomi. Ya, ekonomi dunia itu seperti debu aja, seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikejar, ngejar dunia seperti ngejar bayang-bayang. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngaji Quran sedikit ya. Ini di atas ranjam nih, jam 4. Dan ini pakai lampu pakai lampu sorot supaya terang. Beli 400.000 ya, duit dari Google AdSense itu udah lama sih, 2 bulan yang lalu. Saya membaca Quran ya, di surat Az-Zariyat. Di surat Az-Zariyat ayatnya itu ayat 15, ayat berapa ya? Ya ayat 15 ya. Ayat 15 sampai ayat berapa ini? Ayat 23 dan artinya. Ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala yubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sadaqallahul azim. Ayat 15 artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air
Yang ke-16, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ayat ke-17, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ke-18, ayat 18, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam untuk sholat tahajud. Kemudian ayat ke-19, dan pada harta mereka ada hak untuk orang yang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Wa fi amwalihim haqqul lisail, buat orang yang meminta, wal mahrum, orang yang miskin tapi menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ayat 12, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan 12, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Dan yang terakhir, maka demi Rabb, ya, fawa rabbis samawat fawa rabbis samai wal ardi, dan demi langit dan demi bumi sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Innahu lahaqqun, ya, pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Mithla ma annakum tantiqun, ya. Itu sekedar ini ya, refreshing, merefresh jiwa kita. Moga-moga kita selalu semakin taat kepada Allah dan menjadi ahli surga yang cirinya satu adalah sedikit tidur di waktu malam untuk menyembah Allah. Kemudian di ujung malam sebelum sholat subuh, sekarang jam 4:30 sebelum subuh, itu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan waktu di dunia itu jadi penduduk surga, waktu di dunia berbuat baik, sholat malam itu istiqomah, ya, sedikit tidur untuk ibadah kepada Allah di tengah malam, sampai penghujung malam mereka istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini ada di surat Az-Zariyat surat ke-51, ya. Ayatnya ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, itu beberapa informasi kecil dari langit, ya. Moga-moga bisa membimbing kita yang di dunia supaya bisa tetap meniti hari-hari ini dan masa depan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari langit Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam As-Sunnah. Saya di Pramuka, tukang doa dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabar dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.